Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah, kembali lagi di rubrik Mimbar Shoot bersama saya Robin KW 100 dari Gotham City. Parah, Jokowi bohongi pemilik pabrik pertanian Al-Sintan. Keuangan News.id, seorang netizen dan juga pemilik sebuah pabrik alat dan mesin pertanian Al-Sintan, bernama Heru Lelono @hergarisbawah_elon, membagikan kisah tragisnya dibohongi pemerintah. Berawal dari pesanan Al-Sintan oleh pemerintah pada 2015 lalu. Ikuti kisah selanjutnya di sini. Mempertanyakan janji. 1. Alkisah Presiden Jokowi hadir di pabrik peralatan pertanian kami di Melilir, Madiun. Atas info Menteri Pertanian saat itu Amran, beliau mengatakan bahwa pemerintah memerlukan sekitar 60.000 Al-Sintan pemanen padi. Lalu menanyakan kemampuan produksi kami. 2. Pemimpin pabrik Kiai Blebes menjawab setahun mampu menyiapkan 200 buah mesin. Presiden mengatakan, kurang, bisa 1000 buah. Kami jawab, bahwa permodalan kami terbatas. Lalu Presiden bertanya kepada Pak D. Soekarwo, Gubernur Jatim dan Komut Bank Jatim, serta pejabat bank yang hadir. 3. Beliau minta bank untuk bantu membiayai. Pendek cerita, akhirnya pabrik kami bekerja keras memproduksi 1000 mesin sesuai permintaan Presiden. Sepanjang perjalanan produksi, tanda-tanda pembelian oleh pemerintah seperti diliputi kabut tebal. Kiai Blebes mondar-mandir ke Deptan. 4. Bahkan bawa surat dan datang sendiri ke istana, yang hasilnya hanya selembar surat setnek. Saat membawa surat setnek ke Menteri Arman, dijawab TDK ada uang. Di lapangan, barang impor masih datang, artinya masih dibeli. Tahun berganti, stok mesin dan berbagai komponen menumpuk. 5. Sementara perusahaan harus terus mengangsur hutang ke bank, dan menggaji karyawan kan. Nilai uang, berhenti, perusahaan berupa berbagai stok saat ini lebih dari 30 miliar. Saya terus minta Kiai Blebes untuk sekuat mungkin tidak melakukan PHK karyawan. 6. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada karyawan yang di PHK. Berbagai aset pribadi harus kami jual agar karyawan masih bisa membiayai keluarganya. Mengapa semua itu kami lakukan? Mengapa kami memproduksi tanpa memegang kontrak pemesanan? Jawabannya sangat sederhana. 7. Kami sejak 2007 berniat melakukan sesuatu yang bisa membantu petani. Selain menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Diawali dengan memproduksi pupuk pesanan pemerintah pupuk subsidi. Pabrik pupuk awal kami juga hidup enggan mati pun tak hendak. Akibat subsidi yang ditebas. 8. Selain itu kami ingin membuktikan bahwa anak negeri mampu membuat sendiri. Kedua, mengapa kami percaya bekerja tanpa kontrak? Karena pembelian Al-Sintan oleh pemerintah dilakukan melalui e-katalog. Dan yang lebih penting lagi, kami mendapat order langsung dari seorang presiden. 9. Apalagi presiden hadir sendiri di pabrik kami. Siapa lagi yang lebih kami, rakyat, percayai di atas seorang presiden? Itu idealisme kami. Saat ini kami hanya bisa memohon bantuan kekuatan kepada Allah yang Maha Adil, untuk survive bersama karyawan dan keluarganya membiayai hidup. 10. Kalau TDK kepada Allah, ke siapa lagi kami harus memohon? Presiden Jokowi, Pak Dekarwo yang saat ini Watimpres, Mentan, apakah masih berkenan mendengar? Yang kami terima saat ini hanya tamu Dinas Pertanian yang bolak-balik survei-survei, tanya kapasitas produksi tanpa membeli. 11. Banyak ayat, banyak petua sesepuh, banyak nalar yang mengatakan bahwa janji haruslah ditepati, karena hal itu bagian dari ciri orang beriman. Kisah ini berawal dari kehadiran Presiden Jokowi pada TGL tanggal 6 Maret tahun 2015 di pabrik kami. 7 tahun kami mempertanyakan janji. Kisah pilu pabrik lokal di PHP Jokowi order 1000 unit mesin tani, sudah 7 tahun tak kunjung dibeli. Dikutip dari Gelora.co, kisah pilu dialami sebuah pabrik pembuat mesin alat sistem pertanian atau Al-Sintan di daerah Milir, Madiun, Jawa Timur yang merasa di PHP Presiden Jokowi selama 7 tahun atas order hantu 1000 mesin Al-Sintan. Cerita tersebut dibagikan dalam sebuah thread di Twitter oleh @hergarisbawah_elon. Akun tersebut mengaku saat itu pemerintahan memerlukan mesin pertanian sebanyak 60.000 buah. Saat itu pemimpin pabrik hanya menyanggupi jika dalam setahun pabrik hanya mampu memproduksi 200 buah mesin Al-Sintan.
Namun Presiden Jokowi yang saat itu hadir di pabrik menyatakan bahwa jumlah 200 itu kurang dan butuh 1.000 buah per tahun. Alkisah Presiden Jokowi hadir di pabrik peralatan pertanian kami di Melilir, Madiun. Atas info Menteri Pertanian saat itu Amran, beliau mengatakan bahwa pemerintah memerlukan sekitar 60.000 alsintan pemanen padi. Lalu menanyakan kemampuan produksi kami, cuit @hergarisbawah_lon. Pemimpin pabrik Kiai Blebes menjawab setahun mampu menyiapkan 200 buah mesin. Presiden mengatakan, kurang, bisa 1.000 buah. Kami jawab, bahwa permodalan kami terbatas. Lalu Presiden bertanya kepada Pak Des Soekarwo, Gubernur Jatim dan Komut Bank Jatim, serta pejabat bank yang hadir, sambung @hergarisbawah_lon. Mendapat kesempatan tersebut, meski tanpa surat kontrak dan perjanjian tertulis, pihak pabrik langsung tancap gas untuk membuat 1.000 buah alsintan orderan Presiden Jokowi. Namun siapa sangka dalam perjalanannya saat pihak pabrik bekerja keras untuk memenuhi orderan Presiden tersebut, tanda-tanda pembelian dari pemerintah tak kunjung datang. Beliau minta bank untuk bantu membiayai. Pendek cerita, akhirnya pabrik kami bekerja keras memproduksi 1.000 mesin sesuai permintaan Presiden. Sepanjang perjalanan produksi, tanda-tanda pembelian oleh pemerintah seperti diliputi kabut tebal. Kiai Blebes mondar-mandir ke Deptan, lanjut @hergarisbawah_lon dalam utasnya. Bahkan bawa surat dan datang sendiri ke istana, yang hasilnya hanya selembar surat setnek. Saat membawa surat setnek ke Menteri Arman, dijawab TDK ada uang. Di lapangan, barang impor masih datang, artinya masih dibeli. Tahun berganti, stok mesin dan berbagai komponen menumpuk, keluh @hergarisbawah_lon. Dalam prosesnya perusahaan yang terus mengangsur ke pihak bank dan terhimpit beban gaji karyawan pesanan dari pemerintah tak kunjung datang. Perusahaan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan PHK terhadap para karyawan dan mencoba berbagai cara agar perusahaan tetap bertahan. Sementara perusahaan harus terus mengangsur hutang ke bank dan menggaji karyawan kan. Nilai uang berhenti, perusahaan berupa berbagai stok saat ini lebih dari 30 miliar. Saya terus minta Kiai Blebes untuk sekuat mungkin tidak melakukan PHK karyawan, cecar tagar Heralnon. Sampai saat ini mereka masih menagih dan mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi yang tak kunjung datang. Banyak ayat, banyak petua sesepuh, banyak nalar yang mengatakan bahwa janji haruslah ditepati, karena hal itu bagian dari ciri orang beriman. Kisah ini berawal dari kehadiran Presiden Jokowi pada TGL tanggal 6 Maret tahun 2015 di pabrik kami. 7 tahun kami MENPERTANYAKAN janji, pungkas @hergarisbawah_lon, *****. Kadis Pertanian Langkat akan evaluasi penyaluran bantuan alsintan. Dikutip dari waspada.co.id, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Hendrik Tarigan, menegaskan bakal mengevaluasi proses penyaluran bantuan alat mesin pertanian pasca mencuatnya dugaan pungutan kepada sejumlah kelompok tani. Hendrik merasa kecolongan lantaran dugaan pengutipan dana nyaris terjadi di instansi yang dipimpinnya. Menanggapi hal itu dia mengaku bakal lebih selektif untuk menentukan kelompok tani mana yang bakal menerima bantuan agar hal serupa tak terulang. Iya, saya gak tahu menahu soal ini. Tiba-tiba ada kabar soal dugaan pungutan, maka kedepannya bakal ada evaluasi terkait proses penyaluran dan penerima bantuan tersebut. Karena hal-hal seperti ini berkaitan dengan kinerja OPD di Dinas Pertanian, tukasnya. Pengembalian dana Poktan diakui FDN, saat dikonfirmasi Senin tanggal 7 November tahun 2022. Disebutnya, bahwa persoalan dugaan pungutan dana yang sempat mencuat sudah diselesaikan dengan kelompok tani. Dia bilang pengadaan bantuan alsintan juga masih berproses, belum disalurkan. Sudah selesai, dana kelompok tani juga sudah dipulangkan tadi. Ada 2 kelompok tani. Mereka juga menyatakan mundur sebagai penerima bantuan, ucap FDN, yang mengaku perantara penyalur bantuan alsintan. Sedangkan Ketua Peduli Politik Pemerintahan dan Hukum P3H Sumatera Utara, Jaspen Pardede, mengucapkan terima kasih atas pengembalian dana kelompok tani yang sebelumnya diduga dipungut untuk bantuan alat mesin pertanian. Ya, kita bersyukur dana para kelompok tani sudah dipulangkan. Artinya apa yang kita suarakan direspon, sebut Jaspen. Traktor diangkut lagi usai pidato, Jokowi bohongi petani. Dikutip dari merdeka.com tanggal 18 Maret tahun 2015, bantuan traktor dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, tengah disorot. Ada kasus sangat menghebohkan di Ponorogo,
Jawa Timur tentang bantuan presiden ini. Petani harus gigit jari karena traktor tak jadi dibagikan sesuai dengan janji manis presiden. Jokowi berkunjung ke Ponorogo Jumat, tanggal 6 Maret, 2 pekan lalu waktu acara panen raya. Tak hanya panen raya, Jokowi juga membawa ratusan traktor untuk dibagikan ke petani saat panen raya di Kecamatan Jetis dan Pulung. Ratusan traktor sudah dipajang saat Jokowi datang. Namun usai kunjungan Jokowi, sebagian besar traktor yang dipajang di pinggir jalan raya Kecamatan Jetis menuju Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo diangkut kembali truk tronton. Katanya akan dibagikan kepada desa-desa di Ponorogo, namun kenyataannya ditarik kembali. Padahal di Ponorogo ini ada 21 kecamatan di 279 desa dan 26 kelurahan. Kami juga tidak tahu alasan penarikan tersebut. Padahal kalau mendapatkan kami akan senang, kata Bayrun kepada Desa Tanjung Sari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo pada merdeka.com, Selasa tanggal 17 Maret. Menanggapi kejadian ini, pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia UI Ari Junaedi menilai pengemasan acara presiden di Ponorogo tersebut telah mengabaikan harapan rakyat yang telah dijadikan objek di selebrasi presiden. Sangat memalukan dan keterlaluan. Harusnya acara-acara pembodohan seperti yang lazim dilakukan di negara-negara otoriter dan diktatorial begini tidak dilakukan di pemerintahan yang katanya sangat mengagung-agungkan revolusi mental. Jokowi harus memecat penanggung jawab gelaran Sandiwara Ponorogo. Era keterbukaan dan kecepatan informasi sudah tidak bisa dilawan dengan seremonial abal-abal, ujar pengajar mata kuliah Humas Politik di UI ini, Rabu, 18/3. Menurut pengajar program Pascasarjana UI dan Universitas Diponegoro, Undip, Semarang ini, dari kasus Ponorogo bisa dipetik sebuah pembelajaran bagi tata kelola public relations di kantor kepresidenan Jokowi. Ternyata Jokowi masih dikelilingi oleh pejabat-pejabat yang bermental ABS alias asal bapak senang. Bahkan harus ditambahi untuk konteks Ponorogo, selain ABS juga WRM yakni walau rakyat menderita. Pemahaman staf kehumasan presiden yang mengemas acara Jokowi harus gemerlap di sorotan media namun syarat dengan kebohongan harus ditanggalkan, ujarnya. Saatnya acara-acara presiden dihelat dengan kejujuran namun punya makna yang dalam. Kalau acara-acara Jokowi seperti kasus Ponorogo dipertahankan, saya yakin rakyat akan muak dan sadar event presiden tidak ubahnya sebuah sandiwara keliling. Papar Ari Junaedi peraih penghargaan World Custom Organization Certificate of Merit 2014 karena kontribusinya dalam penata kelolaan manajemen komunikasi di Bea Cukai Indonesia ini. Kritik keras buat mobil SMK, proyek bohong. Jakarta, mobil SMK, mobil yang sempat didengungkan Presiden Joko Widodo, Jokowi, mendapat kritik keras. Kritik itu datang dari mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Said Didu. Said Didu meyakini, sejak kehadirannya, proyek ini merupakan proyek bohong. Saat itu saya Ketua Persatuan Insinyur Indonesia langsung sudah menyatakan ini pasti bohong-bohong, kata dia dalam sebuah diskusi di Media Center Prabowo Sandi Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 23 Januari tahun 2019. Said menduga, pengembangan mobil dianggap sama dengan produksi mobil. Padahal, kenyataannya berbeda. Kenapa? Industri mobil, mungkin Pak Jokowi menganggap produksi mobil sama, seperti membuat mobil semua bengkel bisa membuat mobil. Beli sasis di sana, mesin di sana, bikin bodi, katanya. Menurut Said, pengembangan mobil perlu mempertimbangkan paten dari kendaraan tersebut. Tapi after sales nggak ada, pada saat mau jual, yang punya paten sasis nggak bisa, yang punya paten mesin nggak bisa, mungkin beliau mebel nggak ada paten santai saja, ujarnya. Bukan hanya itu, Said Didu juga memaparkan, pondasi dalam mengembangkan industri otomotif ialah desain dan industri logam. Menurutnya, hal itu belum dimiliki sampai saat ini. Saat itu pasti saya katakan, bohong, saya katakan tadi kalau masih model lama. Maka industri mobil jalan apabila punya pilar 2, kemampuan bersaing karena desain tiap tahun berubah. Kedua pilar industri logam yang sangat kuat, ujarnya. Kenapa saya katakan bohong karena landasan mobil, logam dan desain itu nggak punya, belum pabriknya. Kan pabrik mobil sekarang kita datang, saya pernah Hyundai Korea tiap 2 menit keluar satu mobil. Datang bengkel SMK berapa hari, yang nggak bisa, terangnya. Atas kejadian ini, Said Didu berniat membuat monumen mobil SMK. Hal itu sebagai simbol kebohongan. Saya mau bikin patung anti kebohongan adalah SMK itu, ujarnya. Sementara itu,
Di awal November tahun 2018 lalu beredar kabar SMK diluncurkan dalam waktu dekat. Sejumlah tokoh pun menyatakan, produsen SMK menginginkan mobil itu diluncurkan pada Oktober tahun 2018. Salah satunya diungkapkan calon wakil presiden nomor urut 1 Ma'ruf Amin. Katanya kepenginnya itu Oktober, akhir Oktober. Itu kalau mungkin ya. Itu kan mau-maunya si produsen itu. Boleh juga dia Oktober, boleh juga mundur, boleh juga tidak jadi, kan haknya dia. Bukan saya yang ngomong, kan bukan rencana pemerintah, itu kan rencana pengusaha, kata Ma'ruf Amin dalam sebuah wawancara eksklusif bersama Detikcom, tanggal 12 November tahun 2018. Direktur Jenderal Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kemenhub, Budi Setiadi pun mengatakan SMK sudah lolos uji tipe dan siap diproduksi massal oleh industri. SMK sudah diuji tipe sama kita, hasilnya dari 12 yang dilakukan uji tipe 11 lolos, artinya kalau sudah lolos uji tipe bisa diproduksi massal, ungkapnya acara Safety Riding Gojek, Pasaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggal 29 November tahun 2018. Awalnya sebut APBN surplus dan bisa subsidi BBM tapi diralat lagi, Muslim Arbi, rakyat dipermainkan mulut Jokowi. Dikutip dari suaranasional.com. Tanggal 14 September tahun 2022, rakyat dikorbankan mulut Joko Widodo, Jokowi yang berubah-ubah. Pada awalnya Jokowi menyatakan APBN surplus sehingga bisa mensubsidi BBM namun berubah. Mantan wali kota Solo itu mengatakan, anggaran jebol karena subsidi BBM. Demikian dikatakan pengamat politik Muslim Arbi dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu, tanggal 14 September tahun 2022. Sering sekali Jokowi mengubah berbagai kebijakan tanpa memikirkan kepentingan rakyat, paparnya. Kata Muslim, pernyataan Jokowi tidak bisa dipercaya semenjak menjadi wali kota Solo. Mobil SMK merupakan kebohongan yang dilakukan Jokowi. Jokowi menyatakan mobil SMK sudah dipesan 5.000 unit dan harus inden itu bohong, jelasnya. Menurut Muslim, di mata rakyat Jokowi sudah bukan presiden Indonesia. Rakyat sudah meminta Jokowi mundur dari jabatannya, ungkap Muslim. DPR juga bukan menjadi tempat wakil rakyat yang memperjuangkan masyarakat kecil. DPR menjadi bagian penguasa yang menyusahkan rakyat, pungkas Muslim. SMK sudah dipesan 6.000 unit, Iwan Sumule, kebohongan publik paling fenomenal yang dilakukan Presiden. Dikutip dari Republik Merdeka, mobil SMK yang diklaim sudah dipesan 6.000 unit pada 2012 lalu dianggap sebagai sebuah kebohongan publik paling fenomenal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkit oleh Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi, Prodem Iwan Sumule dalam postingan di akun Twitternya @ketumprodemnew yang berisi tulisan serta foto hasil tangkapan layar sebuah pemberitaan yang berjudul, SMK sudah dipesan 6.000 unit, pada tanggal 25 Februari tahun 2012. Kebohongan publik paling fenomenal yang dilakukan Presiden. Tentu akan dikenang sepanjang masa Republik, ujar Iwan saat dihubungi kantor berita politik RMOL, Kamis sore, tanggal 3 November tahun 2022. Menurut Iwan, Presiden Jokowi sudah sepatutnya diadili, dan dimintai pertanggungjawaban dari berbagai persoalan, termasuk persoalan korupsi dan lainnya. He must be removed immediately or Indonesia is getting worse. Iya gak sih, pungkas Iwan. Tolak kenaikan BBM, kami lintas provinsi, Jokowi buat orkestrasi kebohongan. Dikutip dari Republik Merdeka tanggal 6 September tahun 2022. Kenaikan bahan bakar minyak BBM, khususnya jenis subsidi, kembali diprotes kalangan masyarakat. Salah satunya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, KAMI. Melalui sepucuk surat pernyataan yang diterima kantor berita politik RMOL, kami lintas provinsi menyampaikan sikap penolakan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM subsidi. Bahwa, menaikkan harga BBM oleh Jokowi diawali dengan kebohongan terkait subsidi BBM dengan dikomunikasikan kepada rakyat bahwa subsidi sangat besar 502 triliun rupiah adalah kebohongan, tulis kami lintas provinsi dalam suratnya yang dikutip kantor berita politik RMOL, Selasa, tanggal 6 September. Angka 502,4 triliun rupiah yang disebut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pengumuman kenaikan harga BBM pada Sabtu, tanggal 3 September tersebut ternyata bukan hanya untuk subsidi BBM.
Akan tetapi juga termasuk untuk subsidi energi lainnya yang masuk alokasi anggaran yang bengkak 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun tersebut. Antara lain dalam bentuk kenaikan subsidi untuk BBM dan LPG dari tadinya hanya Rp77,5 triliun ke Rp149,4 triliun. Kemudian subsidi untuk listrik dari Rp56,5 triliun naik ke Rp59,6 triliun. Selain itu, ada anggaran kompensasi BBM dari Rp18,5 triliun menjadi Rp252,5 triliun. Ditambah kompensasi untuk listrik naik dari Rp0 menjadi Rp41 triliun. Sehingga total subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, listrik, itu mencapai Rp502,4 triliun. Jokowi membuat orkestrasi kebohongan secara sistematis, dengan rencana membuat rakyat menderita, apalagi rakyat telah menderita selama 2 tahun dilanda pandemi COVID. Ini merupakan kejahatan negara, begitu pendapat kami lintas provinsi dalam surat pernyataannya. Maka dari itu, kami lintas provinsi memandang Jokowi dan pemerintahannya telah melalaikan kewajiban konstitusi yang mengamanatkan kesejahteraan rakyat. Dengan terjadi sebaliknya terus melakukan narasi kebohongan membuat rakyat miskin dan menderita, Jokowi telah melanggar konstitusi secara sadar, terencana, dan sistematis, kecam kami lintas provinsi. Kami lintas provinsi berpendapat, telah terjadi pelanggaran konstitusi secara sangat mendasar, harus dipaksa turun Jokowi dari jabatannya, tutupnya. Ternyata plakat IRRI untuk Jokowi dibuat Kementan. Dikutip dari harian terbit.com, penghargaan yang diberikan International Rice Research Institute (IRRI) kepada pemerintah Indonesia, menyita perhatian publik. Bukan lagi soal nilai prestasinya, tetapi soal keaslian plakat yang diterima Presiden Joko Widodo, Jokowi, dari Direktur Jenderal IRRI Jin Bali. Ternyata plakat tersebut dibuat oleh Kementerian Pertanian Kementan, dengan biaya Rp8 juta. Pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS), Aminuddin mengatakan, hingga 2 periode pimpin Indonesia Jokowi sudah sering membuat teatrikal pencitraan yang tidak benar. Menurutnya, pada Maret tahun 2015 lalu, Jokowi menyerahkan hibah traktor bajak sawah untuk petani di Ponorogo. Proses penyerahan traktor diliput semua media besar. Tapi setelah acara selesai traktor diminta atau ditarik lagi oleh tim Jokowi, ujar Aminuddin kepada harian Terbit, Kamis tanggal 1 September tahun 2022. Akhir Agustus tahun 2022 kemarin, sambung Gus Amin, panggilan akrab Aminuddin, juga pedagang di Pasar Cicahem, Bandung, mengaku menerima bantuan dari Jokowi tapi ternyata amplopnya kosong. Belum kebohongan lainnya seperti janji kampanye yang hingga kini tidak terrealisasi seperti stop impor, tidak menaikkan harga BBM, buyback Indosat, tolak tenaga kerja asing dan 1 juta lapangan kerja. Hanya citra sementara itu, Koordinator Center for Budget Analysis, CBA, Jajang Nurjaman juga mengatakan, kelakuan pemerintahan saat ini dalam memperlakukan petani, layaknya pengusaha yang memperlakukan para buruhnya. Hal ini terlihat dari persoalan plakat swasembada beras IRRI yang ternyata buatan mereka sendiri. Oleh karena itu pemerintahan saat ini seolah hanya mementingkan citra baiknya dan lupa tugas pentingnya, yakni mensejahterakan petani. Padahal, sambung Jajang, ada kontradiksi antara klaim swasembada beras dengan kesejahteraan petani. Karena saat Jokowi pamer plakat penghargaan ke publik soal swasembada beras, para petani kita justru masih berkutat di zona kemiskinan. Misalnya masalah penguasaan lahan pertanian yang dikuasai petani yang terus menyusut. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Antoni Budiawan menyoroti hal yang dilakukan keaslian dari penghargaan tersebut. Ternyata, plakat penghargaan IRRI mengenai swasembada beras melalui penggunaan teknologi inovasi padi itu bikin sendiri. Jadi, bagaimana harus mengartikannya, palsu atau asli? Semoga penghargaannya asli, cuitnya dalam media sosial pribadinya @Antoni Budiawan, Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022, Rp8 juta. Diketahui, Ketua Komisi 4 DPR Sudin mengungkapkan bahwa plakat dari International Rice Research Institute (IRRI) yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, merupakan buatan Kementerian Pertanian. Presiden mendapatkan penghargaan IRRI, yang buat plakatnya siapa? Saya kasih tahu nilainya itu Rp8 juta. Jadi plakat itu bukan dari IRRI, dari Kementerian Pertanian, ungkap Sudin, Rabu, tanggal 31 Agustus tahun 2022. Menanggapi hal tersebut,
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono mengakui bahwa plakat yang diberikan tersebut memang benar dibuat oleh Kementan yang mengacu pada sertifikat IRRI. Jadi dari sertifikat, kami convert ke plakat, kami yang buat plakatnya, jawab Kasdi. Pada tanggal 14 Agustus tahun 2022, Jokowi menerima plakat dari IRRI atas keberhasilan Indonesia dalam melakukan swasembada beras. Terhitung sejak 2019 Indonesia tidak lagi mengimpor beras konsumsi.